Guys, yang di tangan saya ini terbuat dari kertas. Ini juga terbuat dari kertas. Sama-sama kertas. Kita remek dua-duanya nih. Gitu kan? Kita buang ke tempat sampah. Mana yang akan Anda ambil duluan? Pasti ambilnya yang ini. Kenapa? Karena ada yang memberikan nilai, ini bernilai Rp100.000. Dan ternyata benda seperti ini ada sihirnya yang membuat kita semua percaya dan mempercayai ini ada nilainya Rp100.000. Itu yang saya dengar. Apakah sihir tersebut yang dimaksud? Lihat yang satu ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Penggunaan uang sebagai alat tukar seakan menjadikan wujud kertas tersebut memiliki nilai dan menggeser fungsi emas sebagai alat tukar pada zaman Nabi. Kali ini cerita Untungs mengundang Zaim Saidi, seorang pakar dirham dan dinar yang akan menceritakan bagaimana uang kertas ini menguasai dunia dan sihir uang kertas yang mampu menggeser emas sebagai alat tukar. Di mana bank boleh punya modal cuma satu untuk membuat neraca sampai 100. Jadi kalau ada orang meminjam uang ke bank seperti ini, ada orang meminjam uang, maka dia mencetak uang baru. Terus sampai dia bisa mencetak itu 13 kali. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pemirsa subscriber Cerita Untung yang baru bergabung. Terima kasih juga untuk segala support, komen, kritik, saran atau apapun itu. Nah, yang saya ungkapkan di awal itu seperti komedi yang pernah saya buat dulu waktu saya minta dicat warnanya merah, tapi ternyata yang ngecat saya warnanya krem gitu. Saya sampai di sana, kok salah warna? Temennya datang, ini merah apa krem? Ini mah merah. Oh, jadi saya yang salah. Ini mungkin konsepnya akan seperti itu. Tapi ini unik. Kita akan ketemu dengan seseorang pakar yang tentunya juga berbicara mengenai sesuatu yang saya rasa ilmu yang dimiliki beliau ini perlu kita ketahui dan itu perlu kita cerna. Terkait dengan fitrah manusia dan terkait dengan apa sih di balik sihir yang sekarang sedang dinikmati oleh penjuru dunia. Kita akan bertemu dengan Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz Zaim Saidi. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah bisa bergabung ke tempat ini Ustaz. Iya, terima kasih sudah diundang. Dan jujurnya Ustaz ya, beberapa konten antum ini saya rasa mind blowing juga gitu ya. Karena sekarang ini banyak masyarakat itu sudah mulai menyadari bahwa value dari emas ini adalah sesuatu yang lebih stabil dibanding jenis pertukaran yang lain gitu ya ibaratnya ya. Kita akan mulai dari mana? Sebenarnya fitrahnya manusia gimana? Apa? Kita kan semua pasti suka emas nih ya kan? Betul. Ini memang apa karena semua pada rebutan emas kemudian diganti barangnya atau bagaimana? Awalnya seperti apa sih? Ya, kita harus mulai dari lebih awal dari itu ya. Jadi ketika Allah SWT menciptakan manusia, kan kepada Nabi Adam diberitahukan, alama Adama, al-asma'a kullaha gitu kalau dalam Al-Qur'annya, yaitu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nah, itulah fitrah. Jadi di balik nama itu ada makna. Ya, kalau dibilang ini batu. Ya memang batu. Nama dan value-nya sama. Ya, nama, fungsi, value. Ya. Bahwa ini adalah ayam. Bahwa ini adalah kayu dan seterusnya. Nah, lalu ada yang namanya emas dan perak dan tembaga dan macam-macam logam lainnya ya. Nah, tapi Allah memberikan fitrah tertentu kepada emas dan perak khususnya. Ya, dan kemudian difitrahkan juga pada manusia. Tuhan mengatakan, saya ciptakan pada manusia syahwat, kecintaan, kecintaan naluriah terhadap anak-anak, pada harta, binatang, ternak, ya kan, kemudian emas dan perak. Oh, memang di stated di situ. Secara spesifik. Kita pasti akan suka dengan emas dan perak. Pasti. Nah, jadi kenapa sekarang kehidupan menjadi berbeda? Karena hari ini persis bertolak belakang dengan apa yang primal condition gitu ya, keadaan awal yang fitrah itu. Sekarang ini kehidupan manusia keluar dari fitrah. Sehingga yang Anda contohkan tadi itu, bagaimana mungkin selembar kertas yang tadi satu bergambar, satu tidak bergambar, yang satu tidak bernilai, yang satu bernilai. Bahannya sama? Bahannya sama.
Nah, padahal fitrah dari satu nilai itu harus material. Harus properti. Ya kan? Jadi kalau dibilang ada sesuatu nilai, maka harus ada propertinya. Ya. Nah, jadi kalau tadi kembali kepada uang 100.000 rupiah itu apa? 100.000 rupiah itu ya uang. Nah, ya kan? Tapi kalau kita definisikan dulu, 100.000 rupiah itu apa? 100.000 rupiah adalah 100.000 kali 1 rupiah. Benar. Nah, sekarang 1 rupiah itu apa? Itu nilai tukar yang di Indonesia. Nah, 1 rupiah adalah 100 sen. Oh, penurunannya gitu? Nah, lalu 1 sen itu it doesn't mean anything, tidak ada artinya apa-apa. Berbeda dengan ini misalnya ya, kalau kita langsung kontraskan dengan ini 1 dinar emas. 1 dinar emas itu maknanya adalah 1 miskol. 72 butir, 72 habah kalau kita pakai bahasa teknisnya. 72 butir gandum atau jawawut yang dipotong ujungnya. Jadi kalau ditelusuri 1 dinar emas itu apa? 1 dinar emas adalah 4/4 gram emas. Kalau 1 rupiah adalah 100 sen, sen itu apa? Khayal. Oh, maksudnya bahan dasarnya terakhirnya itu apa? Value-nya tidak ada. Nah, properti itu kan sesuatu yang bisa dipegang, bisa ditimbang, atau ditakar. Nah, kalau kita bicara teknis, kita mengenal ada namanya takaran, ada timbangan. Nah, value itu dasarnya harus bisa ditakar, harus bisa ditimbang. Value dari kentang itu apa? 1 kilo kentang, 2 kilo kentang, 1 liter beras, 2 liter gandum. Ada masanya gitu ya? Nah, jadi fitrahnya kalau 1 liter beras itu mau dipertukarkan, ya harus dipertukarkan dengan sesuatu yang juga punya nilai yang setara. Ya kan? Misalnya, oke, saya punya beras 1 liter. Anda punya baju, boleh nggak saya tukar baju Anda dengan 1 liter beras? Oh, nggak bisa, saya maunya 2 liter beras. Value dengan value. Baju ada materialnya, alat tukarnya juga ada materialnya. Nah, sekarang kalau tadi baju ini berapa? 100.000 rupiah. Artinya apa 100.000 rupiah tadi? Tidak ada value-nya kecuali angka-angka. Jadi sistem mata uang modern itu adalah desimalisme. Gitu, sehingga hari ini harga baju 100.000. 5 tahun yang akan datang mungkin menjadi 1 juta. Beda dengan kalau dinisbahkan kepada benda, properti yang punya nilai. 1 dinar emas ini yang berarti 4/4 gram dari zaman Romawi dulu, sebelum zaman Rasul SAW, sampai hari ini dapat seekor kambing yang besar. 1 dinar, 1 kambing. 1 kambing. Sekarang nilai 1 dinar ini berapa juta? Hari ini 4,3 juta. Sekambing, berapa? Oh, jadi dari zaman Nabi sampai sekarang ini nggak ada degradasi? Nggak ada degradasi nilai, karena memang ya itu tadi Tuhan menciptakan emas apa adanya seperti itu. Bayangkan kalau kita bisa menemukan ayam yang datang dari zaman Nabi Adam, berubah nggak hari ini ayam itu? Oh iya. Kan tidak mungkin seekor ayam itu kemudian berubah menjadi seekor kambing, ya kan? Sekarang jadi lebih mahal gitu. Nah, kenapa? Sebetulnya kan ayamnya tidak berubah. Uang kertasnya yang karena tidak punya nilai, dia kembali kepada asalnya. Apalagi kalau kita lihat bagaimana uang kertas diciptakan dan dicetak, ya kan, diperbanyak sehingga yang semula diberi angka dan nilai, lama-lama nilainya habis. Nah, begitu juga perak. Sebetulnya apa saja? Perak ini dari zaman Romawi, dan sebetulnya kalau kita tarik mundur, kalau saja ada data, pasti nggak berubah. Misalnya zaman Ashabul Kahfi, itu kan sesudah Romawi, 300 sekian ratus tahun. 1 koin perak ini, kalau dalam Al-Quran disebutkan, kau keluar belikan makanan untuk 6 orang. Hari ini 1 dirham ini, kan 75.000 kira-kira ya, 73.500. Kalau dibawa keluar, dibelikan nasi uduk, cukup untuk 6 orang. Masih segitu juga? Iya. Gitu. Nah, jadi itulah fitrah. Itulah fitrah. Berarti sebenarnya Pak Ustadz, misalnya, jadi sebenarnya semua kehidupan itu berjalan sama sebenarnya. Sama. Cuma penilaian dari uang aja yang naik sendiri. Tapi value-nya tetap sama sebenarnya. Gimana antara 100.000 sekarang dengan 1 juta masa depan nih, misalnya,
angkanya doang yang tinggi. Betul. Sebenarnya value-nya di saat itu juga sama, karena dulu misalnya kalau zaman sekarang 100.000 baju, nasi itu misalnya satu porsi 20.000, pada saat nanti 1 juta, nasinya itu 200.000 kan? Betul, tapi maksudnya adalah kalau kita menggunakan emas dan perak atau benda-benda yang lain, misalnya kita bayar dengan kedelai, dengan beras, dengan kurma, tidak akan ada perubahan. Nggak ada perubahan apa-apa. Nilai tukarnya akan stabil. Hanya ya kan? nilai uang aja yang... Nah, sebetulnya itu bukan nilai. Bukan nilai ya? Bukan nilai. Sihir. Sihir. Itu yang namanya sihir? Sihir. Itu ilusi. Itu ilusi. Ya kan? Ketika kita mengatakan bahwa 1 juta rupiah, kan nggak ada maknanya apa-apa. Nah, persoalannya hari ini kemudian seluruh benda-benda dan jasa dinisbahkan kepada nilai palsu ini. Sehingga kita tidak melihat, tidak memahami bahwa nilainya palsu. Iya kan? Jadi kalau kita hadirkan, nah ini kan seperti bagaimana Nabi Musa membongkar sihir Fir'aun. Orang-orang diberi tali, tapi ilusinya adalah itu ular. Ya kan? Bagaimana kemudian mematahkan sihir itu adalah hadirkan realitasnya, hadirkan hal yang realnya. Walaupun dia hanya tongkat ranting kayu, sehingga ularnya kelihatan bahwa itu palsu. Nah, sama dengan ini, ketika Anda hadirkan emas dan perak, maka real harta ini akan menghancurkan sihir nilai uang kertas itu, gitu. Ini asal muasal dari mana kok bisa sampai seluruh dunia sepakat untuk kemudian, ini kan kesepakatan internasional jatuhnya, atau kesepakatan... Bukan, tidak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan? Semua dipaksa. Semua orang sepakat dengan... Oh, dipaksa? Dipaksa dong. Sejarahnya gimana sih, Ustaz? Awalnya? Sekarang kan gini, ada yang namanya legal tender law, hukum mata uang kertas. Kalau Anda bertransaksi di Indonesia, tidak menggunakan rupiah, Anda dipenjara. Begitu kita ke Singapura, lain. Anda tidak menggunakan dolar Singapura, Anda dipenjara. Jadi tidak ada yang namanya kesepakatan dalam sistem uang kertas. Kita semua dipaksa harus menggunakan alat tukar itu. Nah, itu precisely yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, janganlah kamu makan harta orang lain dengan batil, dengan paksa. Kecuali, kata Allah SWT, antara dimingkum. Melalui perniagaan, transaksi yang redo sama redo. Rela sama rela. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kembalinya emas dan perak ini adalah sebuah, ya kalau kita mau bilang tuntutan atau demand lah ya, untuk kembalinya kebebasan memilih alat tukar. Nah, ini uniknya begini, Ustaz. Dulu alat tukar emas dan perak ya. Sekarang itu udah jadi berbentuk kertas dan juga koin gitu misalnya. Di mana proses perubahan itu? Mungkin banyak yang belum paham bahwa ini ada proses perubahan yang bisa dibilang kemudian semua orang kayak akhirnya kita mengganti menjadi itu. Ini gimana ceritanya? Kita harus mulai dari yang paling basic dulu ya. Yang paling basic dulu yaitu diubahnya sebetulnya cara berpikir manusia. Tadi dari kondisi fitrah yang mengatakan bahwa nilai itu harus intrinsik, harus material, harus ada propertinya, ya kan? Nah, kemudian dan itu orang tidak terlalu menggunakan rasionalitas. Kan ini tidak perlu rasionalisme apa-apa. Bahwa emas itu ada nilainya, ayam itu ada nilainya, madu ini ada nilainya, ya kan? Nah, kemudian di abad ke-14 lah, orang mulai mempersoalkan kehidupan fitrah itu dengan mengatakan Tuhan kan memberi kita nalar. Gitu. Tuhan memberi kita nalar karena itu kita mempunyai kebebasan dalam menetapkan kehidupan kita sendiri. Gitu. Nah, karena itu dalam menentukan nilai, ngapain kita harus selalu terpaku pada bahwa nilai itu harus bisa ditakar dan ditimbang. Nilai itu sekarang bisa kita tentukan dengan nalar kita, yaitu tadi desimalisme menjadi 1000. Jadi dulu madu ini nilainya 2 gram perak. Ya kan? Kopi ini nilainya 1 gram perak. Nah, ini bukan rasionalisme. Tapi kemudian sesudah muncul filsafat, rasionalisme bahwa kita punya nalar, mereka bilang, jadi nilai kopi ini tidak perlu diatakan dengan
timbangan dan takaran, ini sama dengan Rp15.000. Abstrak. Jadi sesuatu menjadi abstrak. Melawan apa yang dikehendaki oleh Tuhan tadi, bahwa Tuhan mengajarkan kepada Nabi Adam, mengajarkan pada manusia, setiap benda-benda ini ada namanya, ada fungsinya, ada maknanya. Nah, itu kemudian diubah. Nah, dari situlah kemudian muncul yang namanya ilmu ekonomi, ya kan? Nah, jadi semula ketika semua orang menggunakan emas dan perak, semua transaksi secara alamiah begitu. Kemudian muncullah orang-orang yang kemudian kita kenal sebagai bankir di kemudian hari. Mereka bilang, nggak perlu lagi berjual beli itu dengan alat tukar yang punya ini, benda dan punya nilai ini. Bisa kok dengan secari kertas. Apa yang ditawarkan sampai akhirnya orang sepakat gitu? Padahal mereka udah terbiasa dengan ini. Pada mulanya kemudian adalah kepentingan si yang kemudian kita kenal sebagai bankir untuk menggandakan. Nah, jadi kehidupan fitrah itu sesuai fitrah. Kalau Allah menciptakan di dalam alam ini 1000 kerbau, ya 1000 kerbau. Emas 1 ton, 1 ton. Nggak bisa digandakan. Nah, ini nanti kaitannya dengan kemudian munculnya riba. Ya kan? Nah, tapi nafsu manusia menghendaki bahwa saya ingin menggandakan. Kalau saya punya perak 5 gram, Mas Ari pinjam, habis harta saya. Sampai kemudian dikembalikan 5 gram perak saya. Nah, tapi ketika kemudian diciptakan menjadi abstrak tadi itu, ya kan? Kalau kita ambil contoh ini misalnya. Nah, ini kemudian mereka mengatakan, Anda taruh aja, simpan aja perak ini, ini dicari kertas. Bahwa ini senilai yang kamu titipin. Betul, yang dititipkan itu. Sebenarnya itu berarti dulu ini adalah tanda terima. Betul, ini tanda terima. Tanda terima bahwa saya punya itu. Betul. Nah, kemudian apa untungnya ketika kemudian tanda terima ini dalam kehidupan fitrah tidak bisa buat jual beli, karena kalau Anda berjual beli dengan tanda terima berarti nggak membayar. Anda membayar dengan hutang tanda terima, nggak lunas, nggak tunai. Jadi yang harus dilakukan adalah kembalikan tanda terimanya, ambil emas peraknya, dibayarkan, baru tunai. Nah, apa kepentingan para bankir ini kemudian? Dari 1 emas, dia bilang nggak usah khawatir, ini kemudian sekarang bisa berlaku sebagai alat tukar. Maka bayarlah dengan kertas ini saja, ininya simpen aja. Simpen oleh banknya? Oleh banknya. Bukan buat sama dia? Itu nggak disimpan. Anda saya kasih nota hutang ini, ya kan? Anda bisa kok sekarang belanja-belanja dengan ini. Nah, lalu ada lagi datang orang, saya nggak punya uang. Nah, saya bilang, ini saya punya. Dia bisa bikin satu lagi nota hutang, dipinjamkan lagi dengan satu hal yang sama. Oh, dia tinggal nyetak ininya aja. Betul. Nah, itu yang kemudian sekarang dikenal dalam sistem banking. Nah, ini orang kebanyakan nggak tahu bagaimana cara bank bekerja. Orang yang kerja di bank aja nggak tahu cara kerja bank. Yang namanya fractional reserve banking, cadangan sebagian, di mana bank boleh punya modal cuma 1 untuk membuat neraca sampai 100. Jadi kalau ada orang meminjam uang ke bank seperti ini, ada orang meminjam uang, maka dia mencetak uang baru. Terus sampai dia bisa mencetak itu 13 kali. Hanya dengan satu jaminan ini. Satu jaminan ini. Itu natural. Dia tahu bahwa kalau dia sudah nyetak 13 kali, rupanya mulai orang mengambil mana harta saya, perak saya, ini saya kembalikan kwitansinya. Kan itu dia batasi. Dan itu yang menjadi formula modern dalam banking, bahwa fractional reserve banking itu harus 8%. Modal bank itu boleh 8%. Padahal neraca kan 100%. Bagaimana dia mengisi gap yang 92%? Dengan cara membuat hutang. Nah, itu kembali ke contoh tadi. Bahkan sekarang sudah dengan uang kertas ini pun, kalau saya punya uang Rp2.000, atau Mas Ari punya uang Rp2.000, saya pinjam, kan uang saya habis. Iya. Kalau Anda pinjam ke bank, bukan habis uang bank, bertambah. Bertambah berarti? Bertambah. Karena dia kemudian membukukan, saya punya piutang di Ari Untung 2.000. Nanti ada orang datang lagi, saya perlu mau beli mobil, saya mau pinjam uang. Dia membukukan lagi. Saya sekarang tambah piutang saya ke si B Rp2.000 jadi Rp4.000. Nah, itu bagian dari sihir, ya kan? Dan itu jeniusnya orang yang menciptakan sistem banking.
Jadi di sekolah kita diajari apa sih fungsi bank? Fungsi bank adalah menampung emas, Bang. harta masyarakat kemudian menyalurkan kepada yang membutuhkan. Kan begitu kita diajari. Nah, itu bohong. Kerja bank adalah mencetak hutang supaya dia bisa mencetak uang. Gitu. Jadi dia bisa mengkapitalisasi keuntungan hutang orang lain. Betul. Hanya dengan modal yang sedikit ini. Betul. Dia punya hak untuk sampai 13 kali cetak. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bank itu mencetak uang dari hawa, udara hampa. From nothing gitu. From nothing. Jadi diawali bahwa tadinya uang tersebut adalah kertas tanda terima Emas. simpanan emas. Iya, spesifiknya emas. Emas gitu ya. Kemudian dibikin kecil-kecil berarti ya. Untuk bisa Ya. Satuannya waktu itu kan ya hampir universal lah. Jadi ada dinar, ada solidus. Siapa nih pelaku awalnya? Ya, yang sekarang kemudian kita kenal sebagai bankers ini, sebagai banker kelas yang benar membentuk satu kelas ya kan. Pada mulanya mereka ya pandai emas. Ada sosok tokoh gitu nggak? Ya, ada tokoh-tokoh dan umumnya pada mulanya memang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi financiers atau apa ya, pemodal ya, ya pada waktu itu ada raja-raja. Ya kan? Sehingga kalau kita lihat sejarah hancurnya Daulah Utsmani misalnya, kan dari situ. Ketika muncul pembunga uang, kemudian diintrodusir kaime, mata uang kertas Turki Utsmani. Ya, dari situlah diciptakan hutang. Iya, dia memang ketika kehancurannya lagi banyak utang. Oh iya. Nah, dari situlah dihancurkan melalui ilusi harta ini gitu. Karena kalau kembali ke ini ya, seperti tadi, kan kalau orang mau menghutangkan 1 gram emas, dia harus punya 1 gram emas. Mestinya. Ada orang lagi datang, saya perlu juga 1 gram. Dia harus punya 1 gram kedua, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, dan seterusnya. Jadi tidak ada penggelembungan. Nah, itulah riba. Itulah riba. Ya. Semestinya ketika punya bongkahan emas, berapa jumlahnya, kepingannya itu harus sejumlah yang dia punya itu aja. Betul. Yang kemudian jadi alat tukarnya dia. Betul. Jadi alat uang kertas ini adalah alat penggelembungan. Tadi 1 menjadi 13. Nah, sekarang sudah nggak terhitung lagi, apalagi dengan digital. Ketika uang udah nggak kertas cetakan lagi, langsung catatan angka. Betul. Makanya saya juga dulu zaman kerja dulu gitu. Habis kerja, pulang, kita nggak pernah terima kas kan. Rekening udah nambah gitu kan. Memang lu asik-asik aja nih, udah nambah, rekening nambah. Cuma kemudian saya sempat berpikir sama istri saya bahwa sebenarnya kayaknya uang yang belum kita pakai, manfaatnya belum kita rasain, itu bukan uang kita tuh. Betul. Itu makanya kan kalau para ulama kan mengatakan rezeki yang kamu punya itu adalah harta yang sudah kamu belanjakan. Sebelum kamu belanjakan, dia apalagi dalam sisi modern, uang kertas ini adalah nota hutang. Dan ini berbunga loh. Itu kenapa dia terus merosot nilainya. Gitu. Jadi orang kan tidak paham dari mana datangnya. Tadi kan yang sejarah awal ya, bahwa uang kertas ini kemudian diciptakan oleh bankir. Tapi pertanyaannya kemudian diteruskan, jadi kapan bankir mencetak uang? Kapan Bank Indonesia mencetak rupiah? Ya kan? Pertanyaan pertamanya kan, apakah Bank Indonesia butuh uang, butuh rupiah? Enggak sih. Enggak butuh. Buat apa? Ya kan? Dia hanya mencetak uang ketika pemerintah Republik Indonesia perlu uang. Nah, ini kan juga satu konspirasi yang dianggap normal, bahwa satu negara tidak berhak mencetak uang. Yang mencetak uang diberikan hak monopolinya kepada perusahaan swasta yang kita sebut sebagai bank sentral. Dan kalau negara di mana-mana tuh? Di mana-mana. Kalau pemerintah perlu uang, dia hutang kepada bank sentral. Ya sekarang ditambah hutang pada masyarakat dengan obligasi dan sebagainya. Ya kan? Tapi ketika surat hutang negara pertama diciptakan, kan dia hutang pada bank sentral. Gitu. Jadi misalnya saya mau buat APBN 500 triliun. Ya kan? Ya sekarang kemudian oke lah yang 300 triliun saya ambil dari masyarakat berupa pajak. Yang 200 triliun tetap dia hutang. Cetak sendiri. Iya. Bank sentral yang mencetak kan. Dan kan nggak cuma-cuma berbunga. Katakanlah bunganya 5%. Tetap aja kan. Ya kan? Nah, tapi yang saya mau jelaskan adalah
bagaimana sistem ini pasti kolaps dan terus menggelembung. Ketika pemerintah hutang 100 triliun, yang dicetak Bank Sentral berapa? 100 triliun kan? Tapi Bank Sentral bilang, tapi kamu harus bayar bunganya 5%, which is 5 triliun. Ada nggak 5 triliunnya? Belum tentu ada ya? Nggak ada, karena yang dicetak hanya 100 triliun. Maka dari mana pemerintah membayar bunganya? Hutang lagi. Untuk nutupin bunga? Bunganya. Dan Bank Sentral melakukan hal yang sama. 5 triliun ini adalah hutang kamu untuk mencicil bunganya yang juga berbunga. Nanti bunganya itu lagi? Bunganya dicetak lagi. Gitu. Sampai kapan itu? Ya, selamanya. Karena ini adalah hutang. Dan semakin panjang hutangnya, periodenya maksudnya bunganya kan semakin banyak. Sehingga pencetakan uang itu juga tidak berhenti. Nah, itu yang menjelaskan kenapa dulu harga ayam itu Rp1.000 waktu saya anak-anak dulu, kira-kira 50 tahun yang lalu, ya kan? Sekarang Rp1.000 buat beli cekernya aja nggak dapat. Ayamnya sama, 1.000-nya sama. Beda dengan ini tadi. 1 dirham, 3 gram perak selalu dapat seekor ayam. Iya ya. Karena ini tidak ada penggelembungan. Dan kalau, ini kalau bukan tanah hutang. gimana tuh tanah? Nah, tanah Kan juga bergerak naik dengan waktu tuh. Apa tanah sebetulnya mengikuti... tidak ada yang bergerak dengan waktu. Yang ada adalah ini yang merosot. Oh. Jadi kalau kembali semua dinisbahkan pada emas, beli tanah dengan emas juga nggak akan berubah. Misalnya di zaman dulu beli tanah berapa dirham misalnya, 100 dirham, gitu kan? Saat sekarang akan beli tanah tersebut, 100 dirham juga akan dealnya sama. Di zaman Rasul SAW itu harga rumah sekitar 200 sampai 400-500 dinar. Dinar ya? Dinar. Nah. Hari ini kalau kita punya 200 dinar deh, ambil yang paling kecil, itu berarti 900 juta, 800 lebih lah, 800 juta. Oh, masih segitu? Dapat rumah nggak? 850 juta. Dapat. Dapat. Gitu loh. Jadi value-nya ini nggak bergerak sebenarnya? Ya, nggak bergerak. Karena tadi dari zaman Nabi Adam, ayam itu ya seperti itu. Value-nya itu ada pada 2 kilo dagingnya. Seperti hanya perak ini ada pada 3 gram peraknya. Sehingga ini dibelah 2, tetap setengahnya. Lain dengan ini. Rp2.000 kalau saya belah 2, kan tidak jadi Rp1.000. Jadi berapa? Nggak bernilai, Bang? Nah, nggak bernilai. Itulah against nature. Melawan fitrah tadi itu. Ini kalau dibelah 2 pun masih ada nilai. Masih ada nilainya, setengahnya. Nah, sama dengan madu ini. Ketika madu rihla ini saya tuang setengahnya, jadi kalau ini ya madu setengah. 400 gram, ini 200 gram, jadi 200 gram. Gitu. Nah, dari mana awalnya sihir ini berlangsung? Atau tadi itu maksudnya rasionalisme, abstraksi nilai. Yang tadinya nilai itu adalah sesuatu yang bisa ditakar dan timbang. Jadi kata Nabi kan begitu. Kalau kamu mau menimbang sesuatu, kata Nabi gunakan timbangan orang Mekah. Dan timbangan orang Mekah itu spesifik. Nabi mengatakan koin emas ini dan koin perak. Tapi kalau kamu menakar, kata Nabi gunakan takaran orang Madinah. Karena orang Madinah petani. Yang disebut sok dan mud, ya kan? Nah, kita sekarang menggunakan liter dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa harta itu ketika mau dievaluasi, dinilai, ditakar, dan ditimbang nilainya. Nah, kemudian manusia kan mengatakan, ini mulai dari abad 14, abad 15 itu, sebelumnya semua masih ikut itu, ikut fitrah itu. Abad 15, ketika filsafat mulai muncul, orang mengatakan kita punya nalar. Termasuk tadi, bahwa dalam menentukan, memvaluasi sesuatu, tidak perlu lagi pakai fitrah, timbangan dan takaran. Kita pakai desimal. Dan coba lihat, semua mata uang kertas modern, kecuali euro kan baru diciptakan. Semua itu menggunakan nama emas atau perak. Namanya. Gulden, guilders, itu emas. Oh, iya. Rupiah itu perak. Kita aja masih nyebut ini 1.000 perak kok. Perak ya? Nah, 1.000 perak, 1.000.000 perak. Iya, 500 perak. 1.000 perak. Iya. Iya kan? Dolar? Dolar itu emas atau perak. Semua emas atau perak. Rial itu adalah 11 gram kalau nggak salah, atau 18 gram. Perak.
Gitu. Nah, jadi sekarang tadi diabstraksikan dari value-nya, tapi nama-namanya dipertahankan. Nah, lalu untuk seolah-olah saya itu jadi dengan nilainya sama dengan betul. Gold. Bahkan baht itu nama mata uang Thailand, itu satuan berat perak. Gitu. Nah, kemudian selain diabstraksikan, kemudian dimanipulasi dengan nama-nama yang terus dipertahankan. Tadi Allah mengatakan, aku ajarkan kepada Nabi Adam nama dan makna. Sekarang ini nama dan maknanya lepas, nggak ada kaitan. Namanya perak, namanya emas, tapi nggak ada nilainya. Dan semuanya dibalik. Ya, Anda kalau hutangnya banyak atau yang berpotensi hutang banyak disebut gold card. Ya kan? Tapi itu plastik, bukan emas. Gitu. Nah, lalu ada cara lain memanipulasi, tapi ini konteksnya agak berbeda, ini lebih pada soal politiknya ya. Kenapa di mata uang kertas itu kebanyakan adalah gambar pahlawan? Ya kan? Bukan Syahrini atau bukan Ari Untung. Itu ini juga tuh. Iya, supaya ini mengesankan nasional. Nasionalisme. Iya. Iya kan? Kalau emas dan perak, ini kan nggak ada bangsanya. Mau di Amerika, mau di Inggris, tetap laku dan nilainya sama. Orang Amerika nggak bisa bilang, emas saya 15.000 kali lipat dari emas saudara. Sekarang mereka bilang, kertas saya namanya US dollar, 15.000 kali lipat dari kertas saudara yang namanya rupiah. Dan rupiah nggak laku kecuali di Indonesia, dolar laku di seluruh dunia. Ini konspirasi, bukan teori. Ini konspirasi. Oh, berarti maksudnya memang sedang berjalan gitu? Berjalan. Nah, berarti ini dari pemaparan Ustaz tadi bahwa kalau kita di rumah, misalnya gini, kita punya tabungan banyak, jadi banyak nih di rumah, tapi kita nggak punya emas, berarti kita nothing, nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa. Secara nyata, Anda punya ilusi, seolah-olah Anda punya harta, tapi nggak punya apa-apa. Jadi misalnya gini guys, kalian punya tabungan berapa? 5 miliar gitu di tabungan kalian gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di internet banking kalian gitu ya. Begitu, ada angkanya segitu gitu. Tiba-tiba di satu momen lampu mati, nggak usah jauh-jauh deh. Listrik mati. Ya, ibaratnya kayak waktu itu Jepang pernah terjadi gempa, yang kemudian listrik mati dan tidak bisa pertukaran, nggak ada listrik kan? Betul. Mereka sudah biasa dengan cashless. Dan di sini berarti kita nggak punya duit berarti? Nggak punya duit secara real ya, secara eksistensial. Waktu 8 jam listrik mati, setahun 2 tahun yang lalu, kita nggak bisa bertransaksi. Nggak bisa bayar, nggak bisa terima uang, nggak bisa pakai ATM, nggak bisa pakai M-Banking, ya kan? Nah, ini sudah terjadi. Cuma kan kita seperti mendapatkan semacam jaminan, atau karena ilusi sebetulnya. Dan itu nanti next step, ketika kemudian akan muncul yang namanya uang digital itu bahkan bisa didefinisikan bahwa uang ini hanya laku sampai 3 bulan yang akan datang. Atau hanya laku di warung kopi saja. Jadi masa depan sistem uang fiat, nah ini istilahnya kan uang fiat, ya, fiat money, itu adalah program. Yang namanya uang digital itu adalah program. Nah, sekarang ini kan pertarungannya ada dua digital currency. Yang satu adalah digital currency yang anarkis, yang tidak jelas identitas legalnya dan sebagainya, itu yang disebut cryptocurrency, yang sekarang digadang-gadang. Nah, karena itu reaksi para bankir adalah dia juga akan membuat cryptocurrency-nya sendiri yang disebut sebagai digital